Shalom Bapak Ibu, telah duduk kembali, beri salam kiri kanan. Yes, kita ketemu lagi. Kung Chi Fat Chai tadi sudah ya, Pastor Gideon sudah katakan, ya silakan duduk kembali. Terima kasih untuk praise and worship. Ya Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin bicara dengan kita, izinkan saya untuk melihat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan Pak Bu yang kali pertama hadir? Ya, kalau ada, Anda tentu bukan orang asing di tempat ini, karena Anda adalah kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pak Bu, pastikan Anda tidak langsung balik ya lepas ibadah ini. Staf saya akan membagi visi misi gereja di tempat ini. Dengan demikian kami juga ingin berdoa jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan. Tuhan memberkati, selamat mengikuti ibadah buat Anda yang hadir maupun yang tidak sempat hadir tapi masih ada di mengikuti online service atau di streaming kami. Selamat bergabung dengan kami dimanapun Anda berada, khususnya buat Anda di luar kota, luar pulau, luar negeri ya. Tentu belum ketinggalan, minggu lalu kita orang Tionghoa merayakan Xinjia. Hari ini izinkannya sebagai penatua di tempat ini, Kung Chi Fat Chai. Buat Anda yang hadir maupun yang ada di luar kota, ya tidak terlalu terlambat tentunya. Nah Pak Bu, minggu lalu kita sama-sama diberkati Tuhan dengan apa? Kelimpahan hidup dalam Tuhan. Mengapa ada kelimpahan hidup? Karena Tuhan datang supaya Anda dan saya punya hidup. Jawabannya sederhana saja kan, betul gak? Tapi bukan sekedar hidup Pak Bu. Hidup Anda dan saya ya mempunyai segala kelimpahan. Mengapa harus hidup seperti itu? Kan pertanyaannya kan seperti itu ya. Nah, ketahui bahwa manusia ada itu karena Tuhan. Itulah sebabnya seringkali saya tidak bosan-bosan ingatkan. Ada panggilan hidup, ada tujuan hidup, ada perjalanan hidup, dan ada sikap ya perilaku kehidupanmu. Tidak salah kalau saya mengulangi. Panggilan hidup Anda dan saya itu dari Tuhan. Tak satu manusia pun yang bisa mengusahakan sejengkal pun untuk dia hidup. Anda dan saya hidup itu karena siapa? Karena Tuhan. Itu namanya panggilan hidup. Kita ini asalnya apa? Kalau saya boleh menggunakan dua ya pemahaman, satu secara teologis, satu secara keilmuan. Bahwa manusia itu ya secara teologis dikatakan kita berasal dari sorga. Ya kan? Ya, karena manusia itu adalah makhluk rohani. Kita itu asalnya roh. Tapi rohnya Allah menginginkan ada manusia, maka dibentuklah dari debu dan tanah. Karena tanah itulah dibentuk, kemudian roh manusia tinggal di dalam tanah itu tidak untuk selamanya. Karena waktu hidup di tanah, tubuh jasmani ini. Berarti Anda dan saya itu adalah makhluk rohani tapi punya fisik. Beda kita dengan binatang, beda kita dengan segala makhluk ciptaan Allah. Nah, hidupnya Anda dan saya sesungguhnya adalah hidupnya Tuhan. Maka kita ini boleh disebut apa? Tuhan yang hidup di tengah kehidupan. Tapi kita bukan Tuhan. Maka dikatakan apa? Panggilan hidup Anda dan saya itu serupa dengan Tuhan. Kita ini sama dengan Tuhan. Coba deh kiri kananmu lihat. Wow, sama dengan Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Pak Bu, jikalau waktu Anda lihat, ya, dilihat suaminya lagi ya. Dilihat istrinya, dia langsung, Jadi kalau toh dalam pengalaman hidup suami saya sama seperti Tuhan. Aduh, kalau gitu gua nggak mau ke gereja. Galak banget tuh suami saya. Atau yang dilihat papinya atau maminya lagi. Sama seperti Tuhan? Seperti itu? Enggak deh gua ke gereja.
Enggak, apapun yang diperlihatkan oleh orang yang kita lihat kiri kananmu, ya apapun yang kamu kenal dia, apapun yang kamu tahu dia, sesungguhnya pada dasarnya dia adalah makhluk serupa dengan Tuhan. Mindset kita mesti begitu dulu. Kita mesti maknakan begitu dulu, ya kan? Maka dia akan sama seperti Tuhan. Kerusakan orang di sekitar kita itu sesungguhnya tidak sepenuhnya ada kerusakan dari mereka. Kerusakan cara kita untuk melihatnya. Maka kita ini dipanggil serupa dengan siapa? Tuhan. Dengan kemampuannya apa? Sama seperti Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kita punya kuasa, hamdaba. Artinya apa? Kita diberi kuasa menguasai ciptaannya. Allah bisa nggak sih ngurus ciptanya? Bisa aja. Karena dia Allah kok. Tapi Allah perlu mitra, yaitu manusia. Ya, maka manusia disuruh menguasai ciptaannya. Ada di langit, di udara, maupun di laut. Yang di darat gimana? Udah pastilah. Bagaimana caranya? Tuhan ada di dalam kita hidupnya. Dengan kuasanya kita pasti bisa. Maka untuk apa kita diberi kuasa? Supaya punya tujuan. Nah, tujuan hidup kita itu apa? Mesti ngerti dulu loh. Ada visi, ada misi kan? Nah, tujuannya apa? Tujuannya menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Nah itu. Jadi setiap manusia kalau memiliki visi kehidupan atau tujuan kehidupan menghadirkan kerajaan Allah, maka nanti seluruh kehidupan bolehlah terjadi dinamika kehidupan yang namanya ada fluktuasi dan sebagainya. Itu no problem. Kenapa? Karena tujuannya ada Allah di dalam manusia punya tanggung jawab menghadirkan kerajaan Allah. Itu mesti tahu dulu Pak Bu. Jadi kalau kita memahami dua hal ini, dunia boleh beritakan apa? Krisis ekonomi, kegelapan akan datang. Tidak apa-apa, dengar boleh. Tapi kita sudah tervaksinasi, kita sudah punya vaksin ilahi. Virus tak akan lagi masuk, virus dunia yang kacau balau gak akan lagi. Yang penting tahu dulu siapa saya, gambar Allah. Tapi kan bukan hanya perkataan, harus diperlihatkan dengan Allahnya benar ya. Saya gak punya waktu khotbah panjang-panjang seperti itu, ya seminar tentunya ya. Saya udah lama ya gak beri seminar-seminar, tapi teman saya ngajak kita ngobrol-ngobrol yuk, Pastor Tony di Zoom katanya. Aku pikir enggak lah, aku enggak gitu suka kalau ngobrol di media. Salah ngomong kan di capture gitu lalu disebar kemana-mana ya. Aku bilang kali waktulah nanti kita kumpul-kumpul di mana ya. Nanti kita sharing beberapa hari, kita akan lebih dalam, lebih detail lagi. Nah, kalau Bapak Ibu pengen sama seperti Tuhan mempunyai otoritas di dunia ini, ya bergabung. Ya memang ada harga yang dibayar, waktu, tenaga dan biaya itu pasti. Bukan itu isunya. Nah tujuannya menghadirkan kerajaan Allah. Standar kerajaan Allah yang gak bosan-bosan lah saya menyampaikan. Setiap kerajaan kan punya undang-undang. Indonesia Undang-Undang Dasar 45 itu gak boleh diubah. Maka ada satu istilah harga mati yaitu NKRI. Coba diubah. Aduh amsyong deh. Ya, sama undang-undang dasar kerajaan Allah yaitu ya 5 itu juga ya, tapi bukan Pancasila. 5 hal penting. Pertama kebenaran. Letakkan kebenaran menjadi dasar pijakan kita. Yang kedua yaitu apa? Damai sejahtera. Ada sukacita, baru ada namanya kuasa. Yang terakhir apa? Itu paling disukai kita, kelimpahan. Itu kerajaan Allah. Maka tahun ini kita punya visi ya. Visi itu gini, visi itu Tuhan bukakan jendela buat saya melihat. Tahun ini buat gereja Psalm 21. Kemarin saya dapat peneguhan dari senior saya. Apa yang kau lihat itu benar lah Ton, dia bilang ya. Jadi melalui pandangan saya bahwa tahun ini perlu ada anak-anak Tuhan loh. Kita tahu Sodom dan Gomora bisa tumbuh
menyumbang, bisa luluh rantai itu kenapa? Anak Tuhan kurang tanggap, bukan tak tanggap, kurang. Ya, Abraham sudah nanggap, tapi yang dimaksud oleh Tuhan belum dapat, maka terjadilah ya hancur ya Sodom dan Gomora itu. Jadi Allah selalu berbicara sama orang-orang percaya. Dia bicara sama siapa? Bicara sama gerejanya. Gereja itu adalah salah satu. Ya nggak boleh lah kalau saya bilang salah satu. Ya, satu-satunya institusi yang menggantikan keluarga atau disamakan statusnya dengan keluarga untuk menerima pesan ilahi. Itu gereja. Tapi pemahaman gereja terlalu beraneka ragam. Kan kita tidak bahas gerejanya. Gereja bukan gedung begini. Ya, kata gereja itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gereja ini seperti Abraham mendapatkan suara Tuhan lalu diberitakan kepada bangsa Sodom dan Gomora, tapi memang nggak dapat yang dimaksudkan Tuhan. Orang yang benar. Artinya apa? Anak-anak kerajaan nggak dapat. Maka terjadilah pemusnahan ya, tunggang balik itu. Kalau tahun 2023 ada isu-isu yang mungkin mengerikan, tapi memang fakta loh. Saya banyak diskusi dengan beberapa kawan tentang pandemi. 2019 waktu pandemi pertama kali didengungkan, kita Indonesia tidak terlalu berdampak loh. 2020 kita masih pergi ke Israel. Ya, ke Israel. Walaupun dalam perjalanan di beberapa spot-spot ya, terminal, beberapa spot yang kami kunjungi memang mendapatkan sepertinya ada penghambatan. Tapi bagi kami itu biasa-biasa aja karena belum terlampau menyerap informasinya. Pengetahuan secara kognitif kita tuh belum terpengaruh ya. Biasa-biasa aja. Ya walaupun sudah disuruh pakai masker sih, tapi itu pun ya kadang-kadang dilepas. Ya. Nah, ketika Indonesia ditemukan ada 2 atau 3 orang, nah kali itu baru mulai agak sedikit kita panik ya. Ada mulai. Akhirnya kita tahu pada bulan April ya, Maret April masuk ke Mei baru lockdown. Itu buat kita kaget. Kita belum pernah tuh, nggak pernah tahu akan terjadi seperti itu. Kekagetan itu merusak tatanan kognitif kita, mental kita. Terus kami dalam diskusi dan teman-teman, apa betul sebegitu galaknya itu virus? Enggak loh ya, ini para ahli loh, profesor loh, ahli virus loh. Apa itu namanya kalau ahli virus ya? Saya malah udah nggak terlalu familiar sebut lagi ya. Itu pato apa ya, pokoknya gitu-gitu lah. Enggak terlalu dia bilang, karena kita punya imun ada. Cuman pada waktu kita nangkepnya kaget, imun kita drop, maka kematiannya banyak. Itu pertanyaan sekarang, apa virusnya sudah nggak ada? Siapa bilang? Coba Bapak Ibu kalau kita random sekarang cek ya, pakai antigen. Ya pasti ada yang positif. Ya, saya punya teman, saya punya senior disuruh khotbah, diundang khotbah, pas gerejanya setiap pengkhotbah mesti dicek. Pada saat waktu dia mau cek, mau khotbah dicek, positif nggak jadi khotbah. Untung satu kota lah. Kalau saya di Pontianak, Jakarta, Bandung, Tasik, dicek lah loh, positif gua nggak khotbah bayar, tapi nggak dicek pula. Apa karena takut bayar mahal? Enggak lah. Karena sudah tahu bahwa sebenarnya kalau dicek bisa jadi positif gitu ya. Virus masih ada. Tapi kenapa sekarang kok kelihatannya biasa-biasa aja ya? Karena kita makin sadar siapa kita. Walaupun sebagian sudah vaksin. Memang harus vaksin. Tujuannya apa? Vaksinnya juga tujuannya memberikan apa? Percaya diri sih sebenarnya lebih utama. Ujung-ujungnya apa? Ya endemi lah. Seperti kayak apa itu? Pilek dan sebagainya. Nah ini semua berbicara itu. Itulah sebabnya mari anak Tuhan. Tujuan hidup kamu tahu dulu bahwa menghadirkan kerajaan Allah. Kalau toh 2023 ini ada begitu gencar berita yang menakutkan.
Kita sudah ngerti itu buat orang yang nggak percaya Tuhan. Maka waktu minggu lalu di pas hari Sincia, kita sama-sama belajar apa? Kita sama-sama belajar tentang apa? Ya, kelimpahan hidup dalam Tuhan itu. Ini orang Tionghoa punya filosofi loh, Hok. Ya, huruf Hok itu kalau yang di operator di atas bisa dikasih lihat malah bagus ya. Huruf Hok itu menjadi filosofinya orang Tionghoa. Tadi di dalam sharing saya bilang sejarah loh, fakta ya, fakta sejarah orang Tionghoa. Kita nggak bicara Tiongkok ya, Tionghoa itu bukan Tiongkok gitu. Saya udah sampaikan minggu lalu. Nah itu dia ya, itu filosofinya orang Tionghoa ya. Tionghoa dengan Yahudi, Israel, dua negara ini, sekarang ini kita penemu terbesar di dunia yang mendapatkan Nobel itu adalah Yahudi. Ya, bukan penyeplak. Pengembang teknologi di dunia sekarang ini yang boleh kata menguasai seluruh tatanan kehidupan, yaitu adalah orang Tionghoa. Udahlah, saya bilang orang Tionghoa, nggak Tiongkok aja. Loh, orang Tionghoa Indonesia bisa nggak? Ada satu anak muda namanya Marcella. Umurnya kurang lebih 20 sekian tahun. Anda tahu Tesla? Tahu ya? Itu bisa tidur loh, dia bisa jalan sendiri loh. Tidur dia bisa autopilot ya. Wow, itu luar biasa. Tahu nggak penemu siapa? Orang Malang, orang Tionghoa, namanya Marcella. Kok pastor tahu? Ya karena saya dengar kesaksian dia. Ya. Terus bagaimana orang yang lain, suku lain? Ada nggak? Ada, cuma saya nggak tahu. Bukan berarti tidak ada. Saya nggak tahu. Yang saya tahu tuh yang terkemuka aja. Kenapa? Karena dari kecil, dari sejak di keluarga ini sudah ditanamkan tentang namanya Hok itu. Nah hanya saja kadang-kadang kita nggak paham nih Hok ini apa. Hok itu terdiri dari ada kata Tuhan. Maka dikatakan bahwa apabila seorang manusia hidup di tengah kehidupan ini dalam rengkuan Tuhan, maka dia akan hidup di dalam kelimpahan. Sen i ko tien ya. Ya kurang lebih bahasanya i itu satu ya, ko itu mulut. Mulut itu berarti manusia selalu disebutkan mulut. Tien itu adalah kehidupan, kebun. Ya, maka dibilang Tionghoa, Tiong itu tengah, Hua itu kebun itu loh. Ya, orang yang tinggal di tengah kebun. Kebun apa? Taman Eden lah. Bagaimana yang tidak Tionghoa? Udah Tionghoa aja lah. Kita semua orang yang telah dilahirkan kembali di Taman Eden. Ya hati-hati itu, tinggal sebelahnya lagi Edan itu. Tapi anak Tuhan enggak Edan, pasti Eden. Oke, maka minggu ini kita mau bahas satu topik. Nah, tadi punya gambar bolehlah ya. Nah, tadi rahasia. Kalau Bapak Ibu kemarin kita sama-sama belajar tentang kelimpahan hidup dalam Tuhan. Saya tanya Tuhan, ini tahun 2023 anak-anakmu loh di Sungai Yordan ini kan harus bercahaya. Artinya mesti cahaya itu artinya apa? Bukan cahaya itu ada lampu, bukan. Maksudnya bercahaya itu bahwa hidup kita itu pasti beda ya. Waktu Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan umatmu loh yang dibedakan. Nah kata dibedakan itu istilahnya itu bercahaya. Dibedakan apa? Dibedakan pengetahuannya. Dibedakan dengan apa? Kesehatannya. Dibedakan apa? Ya, dibedakan dengan kerjaannya, ya. Dibedakan dengan apa? Hartanya juga dibedakan semua, bukan ukuran besar kecil ya. Ya boleh aja sih yang besar, tapi apa gunanya besar kalau nggak dibedakan sikap dan perilaku, ya. Maka dikatakan tadi bahwa kalau kita tahu panggilan, kita tahu tujuan, sekarang perjalanannya apa? Perjalanan manusia itu dibedakan dalam apa? Dalam mengeksplorasi. Artinya apa? Mengusahakan hidup ini. Tuhan minta kita usaha loh. Tidak suruh kita diam di kamar doa aja enggak. Usaha itu berarti apa? Aktif. Tapi aktif dengan apa? Dengan namanya cognitive behavior, artinya sikap perilaku ya, behaviornya sikap perilaku yang rendah hati. Maka ada istilah apa? Harus dengan sikap hamba.
Hamba itu bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya humble, ya, bukan, ya. Jadi hamba itu diambil dari akar kata humble, artinya apa? Rendah hati. Hamba itu adalah merendahkan diri seperti anak yang terhilang. Anak yang terhilang statusnya nggak hilang loh. Begitu datang bapak kembalikan dia sebagai anak, tapi dia, Bapak jadikan aku hamba. Artinya apa? Hamba itu yang adalah orang yang aktif bekerja dengan inisiatif. Nah, kata inisiatif itu harus dituntun dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui channel yang telah tersambung dengan sorga. Nah, ini yang disebut rahasia. Ya, pada tahun 2023, mari sama-sama kita mau temukan rahasianya. Nah, saya berdoa Pak Bu, hari ini saya sengaja pelan-pelan ajak Bapak Ibu simak baik-baik. Setelah itu saya mau pastikan Bapak Ibu, ya, saya mau pastikan Bapak Ibu dalam waktu-waktu ke depan itu pasti akan terbuka rahasianya ini. Karena pada saya diberi kunci kerajaan. Tahun 2022 Tuhan kasih saya kunci kerajaan. Dulu saya nggak terlalu berani ngomong begini. Dia katakan sombong banget sih Bapak dapat kuncinya itu. Kemarin saya ketemu senior saya. Begitu saya dipanggil rumah. Saya mau jujur Ton kasih tahu sama kamu. Kamu itu mendapatkan kunci kerajaan. Bukakan terus buat hamba-hamba Tuhan. Supaya mereka jangan terpuruk hidup ini. Terkembali loh Bapak Ibu mau percaya atau tidak percaya. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Aku nggak rugi kok. Kalau Bapak Ibu percaya buat aku sih nggak untung. Tapi aku diberkati melihat Anda berubah. Nah, itulah sebabnya saya berdoa supaya Psalm 21 Pontianak ini juga mendapatkan pintu perubahan hidup. Ya, karena ada banyak orang di luar tuh dengar, ya, karena mereka nggak terlalu dengar kenal saya. Begitu saya sampaikan mereka percaya, ketika diurapi, ya, lalu mereka ngalami terobosan. Lah sementara rumah sendiri, ya biasa memang bapak mak itu terlalu banyak ngomong, kurang diperhatikan. Tapi ya bukan berarti nggak diberkati, dia hanya ngalami berkat bapak maknya aja sih, ya. Tahu nggak bapak mak, ya, berkat-berkat yang natural. Tapi kita mau ada berkat yang eksponensial. Eksponensial itu yang datang dari diri kita. Anak-anak saya ya, pasti dia akan dapatkan berkat natural. Walaupun dia nggak bekerja, pasti makan itu, ya. Tapi kalau eksponensial enggak, dia sendiri mampu bekerja dengan otaknya sendiri, tetapi datang dari surga melalui pewarisan, turun bagaikan apa? Minyak yang mengalir dari Harun itu, ya, dari mana? Rambut ya, jenggot turun sampai jubahnya. Jadi kalau dia bantah-bantah terus ya enggak, ya kerja kayak anak terhilang ya, sampai ampas babi pun enggak dapat gitu. Lalu rahasia kelimpahan bagaimana kita menyikapi itu? Kelimpahan apa tuh? Sukses, ada hoax di tengah-tengah. Sehat tuh sampai tua masih bahagia suami istri, ya, jalan-jalan. Sukses di dalam ilmu pengetahuan, edukasinya hebat. Sekolah 2 tahun lulus, nggak sampai ada yang 8 tahun nggak lulus lagi, ujung-ujungnya udah anggap aja sudah lulus sendiri katanya. Apalagi dalam hal keuangan happy, ya, happy banget gitu. Bukan namanya aja happy sih, tapi betul-betul hidupnya happy. Ini bukan happy namanya, Happyanto, cuma disingkat. Tapi saya yakinkan dia hari ini dan seterusnya akan menjadi orang yang happy, bukan karena nama, tetapi karena ada suatu terobosan. Enggak ada amin, enggak apa-apa, ya. Saya nggak rugi kan, saya cuma ngomong aja. Nah, kita akan belajar beberapa ayat firman Tuhan. Coba kita buka Yohanes 3 Yohanes pasal yang pertama. 3 Yohanes itu cuma 1 pasal sih sebenarnya, ya. Pasal pertama ayat yang kedua. Nah, di sini kita perlu lihat sama-sama simak rahasia tentang kelimpahan. Ada di mana? Oke, bisa tolong dibukakan? Tadi saya punya materi ada problem, jadi saya nggak bisa pakai. Saya ada di handphone saya, tapi saya minta tolong. Ya, oke, ini bisa. Nah, 3 Yohanes pasal pertama yang kedua berkata demikian. Pak Bu, perhatikan baik-baik, saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Lalu pelan-pelan saya mau ajak Bapak untuk merenung, ya.
kalimat per kalimat kita temukan kliknya. Saudaraku yang kukasih, ini kata Yohanes, aku berdoa. Artinya Yohanes sebagai hamba Tuhan, dia berdoa, semoga engkau baik-baik. Kata semoga dalam bahasa Indonesia nggak usah diterjemahkan, pasti ngerti. Bisa iya dan bisa tidak. Ya, baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Bahasa Indonesia dalam kalimat segala sesuatu berarti tidak terbatas ya, boleh bilang ya. Segala sesuatu kan berarti all ya, semua. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Pak Bu, jikalau kita membaca ayat ini, kalimat mana yang penting buat Bapak Ibu untuk memperhatikannya? Ya, biasanya kita lebih suka baik-baik dan sehat-sehat. Maka kita akan terus berusaha supaya kita hidup baik dan sehat. Salah? Enggak salah. Tapi jarang orang mendapatkannya karena ada rahasianya. Rahasianya terletak pada apa? Jiwa, yang jiwa. Mindsetnya. Belief sistemnya. Jadi Bapak Ibu harus paham ya. Kalau dikatakan baik dalam ekonomi, baik dalam keluarga, baik dalam kesehatan, baik dalam pendidikan, semuanya baik. Yang menentukan itu adalah belief system. Apa itu belief system? Sistem iman, sistem percayanya. Jiwa Bapak Ibu itu penting. Rahasianya terletak pada jiwa kita. Di dalam jiwa itu, ya ini terminologi yang dibangun oleh para sains ya, para ilmuwan ya. Di dalam jiwa itu ada 3 bagian, semua orang setuju. Secara psikologi, secara teologi, maupun cara filsafat, banyak orang setuju bahwa dalam jiwa itu ada 3 bagian. Ada pikiran, ada perasaan, ada namanya kehendak. Kehendak itu biasanya disebut intense ya, bahasa Inggrisnya mungkin intention ya, atau mungkin bahasa sehari-hari hasrat. Nah, hasrat ini yang menentukan Bapak Ibu kemana percepatannya. Saya berdoa loh 2023 ada namanya penemuan dan percepatan. Jikalau Kevin temukan sesuatu bukan hanya sebagai show, tetapi ada percepatan untuk diperlihatkan, itu baru bercahaya. Ini contoh aja Kev ya. Tapi saya berdoa Anda dapatkan. Amin. Ya minimal ya anak lah ya. Percepatan. Minimal doh. Ya itu kan pasti penemuan dan percepatan juga. Ya semua di sini ya harus seperti itu. Nah dari mana? Ya itu harus dari mindsetnya dulu. Itulah sebabnya Paulus ya menasihatkan kepada umat Israel. Dia menasihatkan begini ya, di Roma bukan Israel, pada orang Roma. Dia kata, "Hendaklah engkau jangan sama seperti dunia." Pak Bu, suka tidak suka berita-berita dunia ini nyaris 24 jam itu terus mempola kita ya, mempola kita itu membentuk kita seperti dia. Bagaimana dia membentuk kita? Ya melalui informasi-informasi. Maka ada pengetahuan. Info-info yang masuk membentuk kita seperti dunia. Oleh sebab itu Rasul Paulus kata, jangan menjadi serupa dengan dunia. Tahu ya ayat ini ya, Roma pasal 12, coba kita lihat. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk periksa sama-sama. Kayaknya ayat ini enggak terlalu asing sih, biasa kita bahas. Tapi hari ini izinkan loh Tuhan mau ngomong apa kepada kita. Yang pertama, kedua kita tangkap spiritnya ya. Bukan pengetahuannya, tetapi secara ya, enggak hanya secara kognitif pengetahuan. Tapi harus sampai kepada mana? Secara sampai afektif. Emosinya ya. Jadi energi movingnya, nah, itu dapatkan dulu. Barulah bisa kita turunkan lagi satu ke sikap perilaku ya, yang disebut cognitive behavior, sikap perilaku. Roma pasal 12 ayat 2 boleh diperlihatkan?
Ya, saya nolong Bapak Ibu untuk baca. Ya, saya menolong sedikit menjelaskannya. Ya, saya tanya Bapak Ibu melihat ini ya. Dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Loh, kenapa Paulus ngomong begini? Karena apa? Pengetahuan kita membentuk kita seperti apa yang kita tahu. Apa yang kamu tahu itu menjadi keserupaanmu dengan itu. Lah kalau kita kurang tahu, kurang kenal dengan Allah, gimana kita mau serupa dengan Allah? Sementara 24 jam loh. Ya. Kalau saya tanya film Avatar, wah hampir semua tahu ceritanya. Untung saya belum nonton, jadi nggak usah cerita gitu loh ya. Kenapa? Karena Anda tahu toh, salah nggak? Ya nggak salah lah. Apalagi sekarang nih ya, apalagi yang sekarang lagi ada di bioskop. Bukan Ip Man, apa satu tuh? Siapa tuh? Yang Ip Man siapa? Nah kan Anda tahu Donnie Yen katanya ya, berarti udah nonton tuh ya. Cerita gimana? Seru dah be, nonton dulu be baru ngomong. Ya sih saya belum nonton sih. Tapi itulah dunia sedang membentuk kita, salah nggak salah. Apalagi saham naik turun, otak kita turun naik terus ya, nggak ngikutin gituan. Ya apalagi ya udah itu nggak usah ngomong lah, nggak enak itu ya. Hukuman berapa tahun itu nggak usah bahas lah ya. Ya biar agak lebih suci kita di sini di mimbar. Nah, memang jiwa kita ini gampang ya, mental kita ya, belief system kita itu gampang dipengaruhi. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, bagaimana supaya kita jangan serupa dengan dunia, tetapi dia bilang apa? Berubahlah. Nah, kata berubah dalam bahasa asli ini apa? Transform. Ya, transform itu adalah suatu transformasi. Asal kata transformasi itu dari ini nih. Transformasi itu terjadilah perubahan total. Enggak setengah-setengah. Maka seringkali dikatakan jadi nol. Oleh pembaharuan, renewing. Ya, renew itu maksud apa? Diperbaharui. Ya, apanya yang dibaharui? Pikirannya. Yang ditransform bukan pikirannya, tetapi behaviornya, sikap perilakunya. Tetapi oleh pembaharuan cara berpikir, pembaharuan belief sistemnya. Ya, maka dikatakan berubahlah pembaharuan mind atau budi, ya. Baru kita bisa kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Artinya kita mempunyai pengenalan dengan Allah. Ada namanya tersambung dengan Allah. Pak Bu, pernah sekali Petrus ditanya sama Tuhan, menurut mereka siapakah aku ini? Lalu orang yang banyak bilang apa? Dia Yeremia, dia Yesaya, dia Yohanes. Gak ada satupun yang kenal tentang siapa Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak tersambung ke sorga. Lalu ditanya ke Petrus. Tuhan Yesus selalu mengajukan pertanyaan loh. Gak ada pernyataan. Saya pendeta kadang-kadang banyak pernyataan. Khotbah terus gitu. Karena capek juga. Mungkin ke depan saya mau belajar banyak nanya aja. Nanya udah ya kayak tukul gitu ya. Nanya, kembali ke laptop saya tanya-tanya, udah doa aja, nggak bisa jawab salah Anda sendiri, besok Anda belajar terus gitu, ya kan? Lebih bagus banyak nanya, ajak Anda berpikir, kata siapa? Cak Lontong ya, pikir itu, karena saya banyak ngomong Anda dengerin, besok tanya lagi, lupa, itu kesalahan pengkhotbah begitu, terlalu banyak pernyataan, ya. Lalu ditanyalah sama Tuhan Yesus kepada Petrus, menurut kamu saya siapa sih? Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wih, kok tahu siapa? Artinya apa? Petrus mengenal kebenaran. Yesus itu kebenaran. Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa kata Petrus? Kata Yesus, Petrus, ya, bukan kau yang mengatakannya, tetapi Bapa di sorga. Berarti ada namanya apa? Tersambung ke sorga, ada hubungan ke sorga. Maka dikatakan di atas batu karang ini kubangun jemaatku. Artinya kehidupan Petrus itu diserupakan dengan batu karang. Tahu nggak apa arti kata batu?
Wah, waktu saya belajar Alkitab, saya senang dengan ini. Kata batu dalam Alkitab bahasa Ibrani disebut Eben. Eben, ada Eben Ezer ya. Eben Ezer itu pertama kali disinggung oleh Samuel ya. Itu ya Eben Ezer. Ezer itu adalah pertolongan Tuhan. Eben itu adalah batu. Batu itu sebagai tanda pertolongan Tuhan. Nah, Petrus itu namanya Peter itu disebut apa? Engkau adalah Eben. Wah lo ya, tapi bukan Eben Ezer. Eben itu apa? Batu karang. Pak Bu, dalam bahasa Ibrani kata Eben itu ada 2 akar kata. Saya bukan ahli bahasa Ibrani, tapi saya belajar dari guru saya. Dia bilang Eben itu ada 2 akar kata. Satu Eb, satu Ben. Seringkali kita dengar bahasa Ibrani ada Ben ya. Ben sana, Ben sini. Ben itu anak. Ben itu kata Ben itu anak ya. Anda sekolah kita pasti tahu lah ya. Kata Ben itu anak. Eb itu adalah akar kata dari Abba. Abba bahasa Aram sebenarnya, tapi mirip dengan bahasa Ibrani. Eben itu apa? Dikembalikan antara anak dengan Abba. Wow. Nah, batu seperti Petrus itu, simbol batu itu kuat. Allah nggak menguasai. Kenapa? Dia punya hubungan apa? Ben dengan apa? Eb, Abba, Bapa. Maka Anda dan saya punya Tuhan itu disebut ya Abba, ya Bapa. Perlu ada apa? Connect kembali ke atas surga. Nah, orang yang connect kembali itu disebut apa? Mengenal kehendak Allah. Nah, ini yang kata mengenal itu apa? Tersambung ke surga. Saya kalau ngomong begini Pak Bu, Bapak Ibu, iya tersambung. Tapi gimana? Entar dulu, karena ini jadi panjang lagi ya. Waktu saya memang jalan terus sih. Ya. Tapi saya mau masuk sampai kepada poin bagaimana terkoneknya itu. Sebenarnya sederhana loh. Bapak Ibu semua sudah punya kuncinya. Cuma kadang-kadang nggak bisa pakai. Ya, karena kuncinya pakai nomor masalahnya. Salah susun udah nggak bisa buka itu. Ya, kuncinya bukan kunci begini. Ya, agak modern sih sekarang surga. Pakai nomor. Hanya yang di seberang Angi yang masih pakai gembok gitu. Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah ada 3. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Luar biasa. Kalau kita mengalami terobosan dengan sorga atau tersambung dengan sorga, ada 3. Ya, 3 strata. Saya gunakan strata lah ya. Strata baik, strata berkenan, strata yang sempurna. Saya mau tanya Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu mau? Ya, kalau saya menggunakan bahasa Alkitab ada 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kata 100 kali ganda itu bicara kesempurnaan, angka sempurna ya. Angka sempurna 100 itu. Alkitab sudah seringkali mengajarkannya. Nah, sebenarnya Allah menghendaki anak-anaknya sempurna seperti Bapa di sorga. Dalam bahasa aslinya ini, karena ini kan pakai bahasa Yunani, itu namanya teleos. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Maturity atau mature, matang. Tapi lebih bagus saya menggunakan bahasa Yunaninya. Guru saya bilang, teleos itu apa sih Ton? Teleos apa ya? Nah, dia coba, saya kau tanya apa? Teleos itu apa? Anda juga nggak ngerti ya. Saya aja nggak ngerti gitu loh. Nah, dia coba kasih tahu. Teleos itu dari 2 akar kata tele. Pernah tahu tele apa? Tele buat apa? Teropong kan. Nah, yang sempurna itu orang yang bisa teropong. Teropong apa? Iosnya. Teleos. Akar kata ios. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu coba memahami kata iosnya. Ya, pernah dengar kata kronos? Itu namanya apa? Waktu sejarah ya, kronologi. Terus pernah dengar kata kairos? Waktu Tuhan pada manusia, kan ada waktu, ada hitungannya. Pernah ada mall namanya Ion? Tahu Ion? Ion Mall? Tapi ini Ionos. Nah, kata Ionos itu berarti waktunya Tuhan. Sebenarnya bukan waktu Tuhan. Ionos itu adalah keberadaan Tuhan. Kata Ion itu kekekalan.
waktu Tuhan ada kekekalan. Nah, orang yang punya tersambung dengan sorga, dia memiliki setiap apa kehidupannya itu adalah kekekalan. Maka kalau Anda punya usaha kekekalan, sehatnya kekekalan, rumah tangganya kekekalan, itu harus apa? Teleos atau mateng atau masak atau maturity. Menjadi apa? Dominasi. Maka dominal. Dimanapun kita berada, kita mendominasi. Nah, itu kembali lagi kepada kitab Kejadian, bahwa kita dipanggil menjadi apa? Mendomain, ya, mendomain, merajai, mendominasi. Itu namanya apa? Teleos. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti ini ya. Yang ngajarnya aja udah capek gitu loh ya. Saya berharap Bapak tidak capek mengertinya. Nah, itu kata Alkitab. Ya, dari mana? Ininya mindsetnya dulu. Belief systemnya. Bagaimana supaya kita bisa seperti itu? Maka yang paling tepat kita coba lihat di ayat yang ketiga. Dari 3 Yohanes pasal yang pertama ayat ketiga. Mindset ini harus disempurnakan di ayat yang ketiga sini. Ayat ketiga. Ini kan ayat kedua nih. Ayat ketiga. Sebab aku sangat bersuka cita. Nah, baik-baik sehat seperti jiwamu baik-baik sehat. Kenapa jiwanya itu sehat? Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara-saudara, ya, saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ada dua kalimat pengulangan kata. Ya, dengar lu kesaksian. Si Kevin, ya, si Johan, si Happy, ya, hidup dalam kebenaran. Itu kesaksian. Tapi menurut Yohanes bilang, memang. Artinya apa? Memang. Artinya memang apa? Realita. Bukan cerita, bukan kesaksian, bukan omongan, bukan banyak ngomong. Tapi memang betul hidup dalam kebenaran. Maka hanya kebenaran bisa membawa seseorang punya jiwa seperti Tuhan. Belief sistemnya, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, kebenaran itu apa? Kita coba lihat ya dalam Roma pasal yang kedua ayat 15. Ini penting Pak Bu. Kebenaran itu tidak ada di dalam tempat yang lain. Hanya ada di dalam Alkitab. Roma pasal yang ke-2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan. Kata menunjukkan itu artinya apa? Memperlihatkan ya. Bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, pikiran ada dua loh ya dalamnya ya. Ada apa? Akal dan budi. Budi itu disebut apa? Memori. Ya, dalamnya tuh merekam. Waktu kita berpikir, ketika kita menangkap itu termemori. Nah, biasanya hal-hal yang buruk atau hal-hal masa lalu atau kebiasaan-kebiasaan kita, maka disebut cognitive behavior. Kebiasaan yang sudah terekam dalam budinya. Pada saat waktu saya lagi bicara, pasti akan menyentuh pikiranmu. Tapi budinya apa? Dia mengcounter. Aduh, itu mau ngomong pendeta aja. Dia kan pendeta. Nah, ini. Maka kita tidak mendapatkan sinyal yang akurat dari sorga. Nah, apa yang kau pikirkan, Alkitab harus diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya Salomo pernah ngomong begini. Percayalah firman Tuhan itu sepenuh hatimu.
jangan mengandalkan pengertianmu. Nah, kata pengertian itu kalau yang murni iya, tapi kalau enggak yang murni, datang sana, datang sini. Siapa yang memberikan? Orang-orang yang bisa menstigma kita. Yang stigma kita mereka yang jadi figur. Mungkin terkenal, mungkin kaya, mungkin punya jabatan, khotbahnya bagus. Dan kalau dia ngomong itu gampang menstigma kita. Iyalah kalau itu benar. Kalau enggak benar kita terpatri. Nah ini akan mengkanter tentang apa? Tuhan bicara. Tuhan bicara sama kita di mana? Pertama, yaitu dia. Tuhan akan menaruhkan apa? Firman-Nya dalam apa? Coba kita lihat. Di dalam Ibrani pasal ke-8 ayat yang ke-10. Wah, hari ini kita kayak PA ya. PA bukan Petrus Agung loh ya. Pemaham Alkitab. Teman kita satu itu, tapi udah almarhum. Nah ini dia nih. Maka inilah perjanjian ku adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, apa itu? Hukum ya. Aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka. Nah, harus ada namanya integritas. Apa arti kata integritas? Harus ada kesamaan. Karena akal berhubungan dunia luar, budi berhubungan dengan ke dalam nanti, ke intuisi. Maka kalau ini sudah menjadi disebut integritas, satu, apa yang kau pikirkan dari itu kau nangkap, maka akan mengubah hatimu, mengubah mindset kamu, budi kamu itu, ini menjadi integritas. Oke. Nah, lalu apa dikatakan ya? Budimu maka akan apa? Menuliskan dalam hati. Ya. Ketika kau taruh di akalmu, di dalam budimu, maka akan turun ke dalam hati. Hati apa? Hati itu bicara tentang afektif, perasaan, emosi kita. Nah, kalau udah masuk ke sini, nah, dia akan mereproduk intention, hasrat. Coba kalau Bapak Ibu ada sesuatu kalau baru pikiran nggak bisa terjadi, ya biasanya di counter dengan apa? Dengan hitung-hitungannya. Tapi harus kalahkan dulu hitung-hitungannya, turun sampai hati, hasrat. Kalau sudah hasrat saya mau melakukan, itu ada niat. Kalau ada niat, maka niat ini akan menstimulasi seluruh energi tubuh kita melakukannya. Paham ya Pak Bu ya? Nah ini rahasianya. Jadi bukan kita cuma yang ngomong tapi kita ngelakukan. Nah apa kalau sudah turun ke hati kita nih, udah turun ke hati kita, hukum Tuhan itu ya, logos ada roh. Saya mesti ajak Bapak Ibu kembali. Pada mulanya apa? Logos, firman ya. Firman bersama dengan Allah. Ya. Firman itu adalah Allah. Allah siapa? Roh. Berarti logosnya ada apa? Ada rohnya. Kalau roh tanpa logos, Anda nggak kenal dia. Roh nggak kelihatan. Logos itu bisa Anda dengar, bisa Anda lihat. Logos itu sesuatu yang bisa dibaca, gambar. Tetapi logos dalam arti ini pikiran Tuhan itu tertulis di dalam tulisan. Coba kalau tulisan begini nih ya, yang begini. Saya bawa ke Tiongkok. Orang ngerti nggak? Nggak ngerti. Itu bagi dia apa? Bukan logos dong. Ya karena mereka belum kenal. Coba dibilangin sama dia, ya ditukar. Tapi zaman dulu nggak pakai beginian, zaman dulu pakai gambar, bentuk barangnya, benda. Ya, setiap satu kalimat itu dibikinlah simbol-simbolnya. Wah itu udah jauh kan ya, udah bicara jauh banget gitu. Nah kita berbahagia loh, begitu baca, begitu lihat begini, langsung otak kita bekerja, ya. Kita punya kognitifnya langsung bekerja. Pikiran kita, budi kita langsung bekerja. Kita ngerti apa. Nah pada saat kita mengerti maka mulai tuh. Kemana? Mulai dia kan ditulis di hati. Kalau sudah tulis di hati berarti perhatikan ini baik-baik. Kalau ditulis di hati ya maka aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Di mana tuh?
Jikalau turun di hati, Allah ada di dalam hati. Hati itu senantiasa membicarakan tentang apa? Batin. Allah itu hadir dalam apa? Manusia batin. Manusia itu ada dua, manusia lahir dan manusia batin. Nah, kalau dalam batin dia akan apa? Kembali lagi ke tadi itu. Ya. Roma pasal 2 ayat yang 15. Nah, ini perhatikan, ini sudah mulai masuk ke rahasianya. Roma pasal 2 ayat 15. Saya berharap Bapak Ibu bisa ngikuti dengan seksama. Setelah itu kita praktek di rumah, ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan apa? Suara hati mereka turut bersaksi. Tuh. Firman Tuhan itu, logos itu ada roh. Roh bicara, kita nggak ngerti. Pak Bu, tahu nggak Roh Kudus saat ini sedang berbicara? Tahu nggak? Kamu nggak ngerti kan dia bicara apa? Dia bicara pakai ini tulisannya. Waktu kamu baca, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum itu sebenarnya Anda sedang membaca simbol, tapi Roh Kudus sedang bicara sama Anda melalui apa? Melalui simbol-simbol ini, melalui huruf-huruf ini. Maka itu kalau Anda tulis dalam hati, Tuhan akan bicara dalam hatimu. Buat apa dalam hatimu? Kita pernah dengar kata kitab, iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran apa? Firman Kristus. Di mana tuh kita dengar? Pak Pendeta khotbah, bisa sih, nggak salah. Baca, bisa sih, nggak salah. Tapi kecenderungan Tuhan bicara, nih, suara hati. Nah, kita lihat ini ayat terakhir nih. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-19. Ini penting nih Pak Bu. Belief system. Rahasia kelimpahan. Menyentuh surga hanya dengan satu ini. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni. Kata yang murni apa? Hati nurani yang benar-benar firman Allah, yang teleos, yang sempurna, yaitu suara Kristus atau firman Kristus. Kalau mereka menolak, karena itu apa yang terjadi? Kandaslah imanmu. Jadi kalau kita dengar gimana? Tumbuhlah imanmu. Ya, kalau kita menolak, kandas imanmu. Contoh lu Pak Bu ya. Saya bangga dengan Tuhan dan bangga dengan guru-guru saya yang memang dia hidup dalam Tuhan. Dia bilang, Ton, kamu coba perhati. Mengapa Tuhan bilang sama kita, percaya dengan dalam hati, mengaku dengan mulut. Harus mengaku engkau diselamatkan. Tapi kalau kita masih dimungkinkan, maka tanda kamu percaya harus apa? Baptis. Baptis itu tanda apa? Pertobatan. Orang bilang, aku udah bertobat. Baptis. Baptis itu tindakan lahiriah kita. Maka pagi tadi saya sempat singgung tentang soal orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu Cii sampai cicit. Itu tidak boleh loh. Ngebersihin, nggak boleh kerja. Harusnya apa? Kuduskanlah hari pertama sampai hari ke-7, itu Alkitab loh. Hari ke-8 baru mereka apa? Pesta pora sampai ke hari 15. Di hari ke-8 mereka bawa persembahan syukur kepada Allah dan persembahan syukur kepada apa? Pekerjaan Tuhan. Itu ada dalam kitab Imamat. Nah, pertanyaannya, ya guru saya bilang, kenapa Ton tahu nggak? Kenapa kita mesti baptis? Baptis itu tindakan lahiriah. Walaupun kamu mengaku dengan mulut kamu diselamatkan, tapi kamu masih hidup. Lakukan kamu dibaptis. Kalau kita bilang, saya punya iman. Lakukan tindakan imanmu dengan apa? Perbuatan nyata.
Kita nggak bisa bilang cuma iman-iman aja kan. Nah, begitu kita dengar suara hati kita, apa yang harus kita lakukan? Ada dua suara. Bagaimana kita menguji suara hati kita yang murni? Suara hati yang murni itu begini, saya ajak Bapak Ibu ya. Pagi-pagi begitu, jangan bicara pagi. Begitu hari Sabtu, besok Minggu, ada apa di dalam suara hatimu? Anak Tuhan, saya mau tanya. Ini Sabtu loh, besok Minggu, ada apa di dalam hatimu? Biasanya apa yang dengar? Kevin, mancing dong hari Minggu, betul gak? Suara hati gak? Suara hati. Suara hati dari apa? Ego. Tapi ada suara lain lagi. Hari Minggu mesti kemana? Ke gereja. Itu dari Roh Kudus. Roh Kudus selalu berhubungan dengan Yesus dan pekerjaan Tuhan. Nggak mungkin Roh Kudus suka kamu mancing. Itu Roh Kudus sampai mancing sampai ngerokok. Maaf ya kalau yang masih merokok. Tapi biasanya kita mana? Tunduk kepada yang mana? Tunduk kepada yang mancing. Betul enggak? Nah berarti kita menolak suara hati yang murni. Kandas iman. Paham? Waktu saya dibukakan ini oleh Tuhan, saya jadi wow. Rahasia kelimpahan itu seringkali dicuri sama Tuhan melalui dicuri sama iblis melalui apa? Konteks dunia. Nah, kadangkala kita nggak paham hidupnya jadi apa, standarnya biasa-biasa. Salah nggak sih jalan-jalan mancing? Enggak salah. Ikuti suara hati yang murni. Ya, dalam bahasa asli itu jelas mengajak kepada setiap apa yang ada di suara hati kamu lakukan sesuai dengan apa. Tetapi konteksnya untuk Tuhan. Ya, kamu lakukan. Kalau suara hati kamu untuk Tuhan, lakukan saja. Saya mau. Ini biasanya kalau awal tahun ya, itu ada mulai sudah format ulang. Tahun ini saya mesti melayani begini. Langsung kita konsepkan. Ya, kita konsepkan, kita doakan, lakukan. Ya, lalu akhir tahun kita coba periksa ulang lagi apa yang kita janji sama Tuhan, kita lakukan enggak? Kalau kita enggak lakukan, berarti kita telah menolak itu. Kalau Tuhan yang suruh, percayalah pasti Tuhan ada di tengah-tengah itu. Kita tahun lalu kita kebut misi, memang belum selesai semuanya. Tapi kita enggak janji 1 tahun loh ya. Kita katakan kita mulai bermisi. Nah, kita mulai lagi awal tahun sudah saya lakukan ya. Kita mau mulai lagi. Ini sebuah apa? Tuhan bilang sama kita, itu suara hati yang murni Tuhan kasih tahu. Ayo misi, sampaikanlah apa yang perlu mereka bangun kembali. Jadi kita bisa lakukan, gak boleh abaikan. Kalau kita abaikan, berarti kita menolak apa? Suara hati yang murni. Akibatnya apa? Kandas imanmu. Nah sekarang saya balikin. Jangan menolak suara hati yang murni. Mari bagi berdiri. Kita mau masuk ke dalaman hati kita. Ada satu lagu. Ya, lagunya begini. Lagunya gini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Terus apa? Ku tendang, bukan dong. Ku pegang. Yes. Ya, tiba-tiba ada suara hati saya nyanyikan lagu ini. Nah, itu kan saya selalu tunduk kepada suara hati yang murni. Saya sudah lupa ingat lagu ini ya. Saya berharap yang di atas ini, yang senior-senior ini, ya kan 500 lagu ya kamu hafal ya. Hafal ini. Hafal lagu ini. Hafal lah. Ada? Hafal banget. Dari wajahnya aja udah hafal. Oke, sama-sama ya. Habis itu kita berdoa Pak Bu. Aku mengasihi Engkau Yesus.
dari hati yang dalam. Biar jiwa kita masuk ke dalam hati. Biar musik mainkan pujian ini, Bapak. Saya ajak Bapak Ibu. Kita memang kadang terlalu banyak belajar. Belajar gak salah. Pengetahuan banyak itu pun gak salah. Tapi mari izinkan apa yang kita tahu itu berbicara kepada kita. Suara hati yang murni selalu berpihak kepada Yesus. Saya ingat kali pertama Tuhan minta saya ke Pontianak, saya menolak. Terus seorang pembina saya bilang, Ton, itu suara hatimu yang murni adalah suara Tuhan. Iya, tapi saya kan belum siap. Kalau kamu bilang belum siap, itu suara hatimu sendiri. Berarti kamu menolak. Dalam kondisi tak berdaya, sebagai manusia sama seperti Bapak Ibu, saya bilang iya Tuhan, saya mau, saya siap. Walaupun saya tahu ketika saya siap melakukan apa yang Tuhan mau, secara manusia pasti ada tantangan, pasti ada namanya kerikil-kerikil, tapi dengan waktunya Tuhan, Telios, kekekalan ada hari ini. Ini suatu gambaran Pak Bu. Jikalau Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari, di dunia bisnis, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, hubungan suami istri, biasanya kita akan ngalami begini. Salah paham satu sama lain, terjadi konflik. Apakah pendeta tidak pernah? Sering konflik. Maki-maki? Iya. Cuman nggak pernah berkelahi sih. Kata-kata kasar? Iya. Selepas itu apa? Waktu kita tenang karena kita tahu Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan. Suara hati apa bilang? Pergi, peluk istrimu, minta maaf. Itu suara siapa? Suara hatimu? Mana mungkin suara hati, udah kacau balau kok. Itu suara Roh Kudus. Tapi suara hati kita yang kotor apa? Enak aja, bukan gue yang salah kok, dia yang salah, masa gue yang pergi sih? Itu suara hati atau suara ego. Nah, tinggal Anda mau lakukan yang mana. Kalau Anda mengatakan, ku mengasihi kamu Tuhan, ku pegang firman-Mu, sebenarnya di dalam batin kita terjadi satu dikotomi, saling tolak menolak. Itu satu contoh Pak Bu. Nah, hari ini Anda ada di tempat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang bicara di suara hatimu. Sekecil apapun lakukan. Ini akan memberikan sebuah dampak iman. Rahasia kelimpahan itu bukan kemampuan kita mengelola, tapi kemampuan kita mendengar suara Tuhan seperti Petrus. Dia bukan orang yang ahli, tapi ada sang ahli di dalam dia. Maka dia bisa menjadi seorang rasul.
Hari ini saya mau katakan, saya bukan seorang yang ahli, tapi saya tahu Tuhan bicara tahun 2022 bahwa Tuhan akan membangkitkan anak-anak muda di tempat ini. Walaupun sampai hari ini saya melihat ada gelombang anak muda yang bangkit, tapi terkadang dunia mulai mengikis dengan persengketaan satu sama lain, dengan ide-idenya tenggelam. Mulai ada gejolak, gak masalah. Tapi saya tahu bahwa Allah yang berfirman, saya mau lakukan. Tahun 2023, Tuhan katakan bangkitkan generasi ini untuk bercahaya. Supaya dunia tahu bahwa aku itu adalah Tuhan. Dan saya lihat ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Jikalau 2022 kita ada kegagalan, kita bukan sedang gagal, kita sedang berproses. Tetapi 2023, jikalau Bapak mau melakukan, perbaiki belief system. Apa itu? Belief system itu jiwa, hanya pikiran dan perasaan. Menumbuhkan intensitas niatmu. Pikirkan Tuhan. Pikirkan firman Tuhan itu. Rasakan dia berbicara di hatimu. Jikalau kau rasakan sekecil apapun, dia akan mengubah seluruh pola pikirmu. Maka intensitas niat hatimu, hasratmu kamu lakukan walaupun berat. Tapi ketika engkau jalan, percayalah akan ada terobosan baru. Sebab itu saya yakin dan percaya bahwa tahun 2023 yang kita masuki ini akan ada terobosan-terobosan baru buat orang yang percaya. Mari tangan terangkat. Saya akan berdoa Bapak Ibu. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan sedang berbicara kepada kita masing-masing. Tuhan bukan berbicara sama kita melalui pendengaran telinga kita. Dia berbicara di dalam hati kita. Apa yang Tuhan sedang bicarakan hari ini kepada kita semua, tuliskan di dalam batinmu. Bilang sama Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Buat Anda yang di rumah, yang mengikuti training, mulai ikuti. Nyanyikan lagu ini dari hati. Siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Bapak Ibu yang hadir hari ini di tempat ini maupun yang mengikuti tren, saya berdoa sebab Tuhan Yesus, dia bukan Tuhan yang jauh, dia Tuhan yang selalu di dalam kehidupan kita. Sebatas kesadaran kita akan suaranya, sebatas kesadaran kita akan dirinya, hanya satu kalimat kau rasakan di hatimu. Kau bilang, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku akan selalu tunduk kepada kebenaran-Mu. Maka aku akan menjadi saksi-saksimu di dalam kehidupan ini. Aku akan bercahaya. Hidupku akan bercahaya bagi kehidupan ini.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, Kau urapi setiap umat-Mu yang ada di sini, maupun yang mereka mengikuti training ini ya Bapa. Dimanapun mereka berada, kuasa keilahian-Mu hadir di tengah kehidupan mereka. Sebagaimana janji firman-Mu, Roh-Mu hadir dan kuasa-Mu bekerja. Yang sakit terjadilah kesembuhan, yang lemah ada penguatan, yang sedih ada penghiburan. Segala persoalan kehidupan ada kecerdasan di dalam menghandlenya. Ada terobosan yang baru, ada pemulihan yang baru. Bapa, hamba berdoa pada setiap umat-Mu yang dalam pergumulan sehari-hari, iblis tidak dapat mengambil tempat di hati mereka. Roh Allah yang kudus menguasai hati dan pikiran mereka.